Sebelumnya kepada seluruh para habaib, saya minta maaf karena duduk. Saya kalau berdiri itu nggak bisa lama-lama, soalnya kaki saya pernah jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua karena kurang istri nih, jadi kalau berdiri nggak bisa lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, guru kita semua, Sayyiduna Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita Sayyiduna Al-Habib Umar As-Saggaf. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru saya, guru kita bersama, Sayyiduna Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama, Al-Habib Mahdi bin Syahab, beserta seluruh para habaib, seluruh para dzurriyyah Nabi Muhammad, yang dimana kehadiran beliau-beliau di tengah-tengah kita membawakan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Qala ar-rasul hum itrati khuliqu min tinati fawailul lil mukadzibina bifadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Kata Rasul, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang cinta kepada mereka, man ahabbahum, barang siapa yang cinta kepada mereka, ahabbahullah, maka Allah akan cinta kepada siman tadi. Man abghadahum, barang siapa yang membenci mereka, abghadahullah, maka Allah akan membenci kepada siman tadi. Maka saudara-saudara sekalian, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, beliau yang bikin hadrah Basaudan, seorang wali, seorang faqih, seorang ulama besar. Beliau adalah simbol daripada muhibbin, simbol daripada seseorang yang sangat cinta kepada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Beliau setiap kalau ada habaib, sayyid mau datang 1 mil sebelum datang, beliau bilang kepada murid-muridnya, ada habib mau datang, ada sayyid mau datang, ada syarif mau datang. Ya Syekh, dari mana kau tahu? Aku mencium bau datuknya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Satu waktu beliau kedatangan tamu seorang habaib. Ketika sampai, dipijit kakinya sama Syekh Abdullah Basaudan. Ketika dipijit, kata ini Habib, ya Syekh, tidak usah kamu pijit kaki saya, kamu pijit saya kaki kuda saya, karena kuda saya dalam keadaan capek. Akhirnya pergi ini Syekh Abdullah Basaudan, dia pijit kaki kuda ini Habib, dia balik lagi ke rumah, dia pijit kakinya ini Habib sampai tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, aku ridha kepada engkau, terima kasih kau telah melayani anak cucuku. Minta saja apa yang kau minta kepada aku, wahai Abdullah. Beliau tidak minta harta, tidak minta pangkat, tidak minta jabatan. Ketika itu apa kata beliau? Ya Rasulullah, yang aku minta cuma satu, izinkan aku berjumpa denganmu yaqdatan, dalam keadaan terjaga ya Rasulullah. Ketika beliau bangun, Rasulullah di hadapan matanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para dzurriyyah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus tuan rumah sahibul bait Bapak Haji Yusuf beserta seluruh hadirin hadirat jamaah Maulid Arba'in yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Allah tanamkan dalam hati kalian cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya kelahiran. Allah tanamkan dalam hati kalian yaitu ba'is,
Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah. Ba'is mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah dan berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia mengumpulkannya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia lalai olehnya, kebanyakan manusia itu saling bunuh-bunuhan karenanya, kebanyakan manusia saling menghujat karenanya. Ba'is mendorong sang pemilik hati kembali kepada Allah dan mendorong sang pemilik hati berpaling dari dunia, sehingga ba'is yang ada dalam hatimu itulah yang menggerakkan langkahan kakimu dari rumah menuju ke majelis yang mulia ini, sehingga langkahan kaki dari rumah menuju ke ini majelis, di situ Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dari tempat ini engkau pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini. Di sini berapa banyak para alim ulama, berapa banyak para ahli agama. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman fak'annama zarani, man safaha aliman fak'annama safahani, man jalasa aliman fak'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mendatangi, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang soleh, berkunjung kepada aulia, berkunjung kepada ulama, para guru-guru agama, seakan-akan dia berkunjung kepadaku, kata Nabi. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan guru-guru agama, mencium tangan para habaib, mencium tangan para kiai, seakan-akan dia mencium tanganku. Saudara-saudara, berbicara tentang mencium tangan ulama, dalam kitab Tajul Arsh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, di situ diceritakan dulu ada seorang wali besar namanya Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Beliau tinggalnya di hutan, min ahlil majazib, tidak pernah pakai baju, cuma pakai sarung saja. Tiap hari datang orang-orang kepada beliau, pulang dari hutan itu semua orang Hindu masuk Islam. Akhirnya ini Raja Hindu mulai khawatir, karena semakin hari semakin banyak orang-orang masuk Islam. Datang ini Raja Hindu, ini Raja bilang, ya Habib, ya Sayyid, kalau kamu tidak berhenti memasukkan orang warga saya, rakyat saya masuk agama kamu, besok saya datang akan saya ratakan ini hutan, akan saya hancurkan ini hutan semuanya. Apa jawab Habib? Apa jawab Sayyid? Apa jawab seorang cucunya Nabi Muhammad SAW? Kata beliau, silahkan kamu datang, bawa kau punya pasukan, ratakan ini tanah, saya punya enjit-enjit ada di belakangnya saya. Akhirnya saudara-saudara, besoknya datang ini raja bawa pasukan gajah yang banyak. Subhanallah, Al-Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas, beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah yang tersebut. Di dalam memahami ini kisah, kamu tidak bisa takdimul akal ala nakal, kamu mendahulukan akal daripada firman, daripada wahyu, tidak bisa saudara-saudara, nggak bisa kamu pakai akal. Akhirnya dengan izin Allah, pasukan gajah yang gagah perkasa tersebut hancur lebur dengan nyamuk-nyamuk yang dikirim oleh Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Di sini bukan seberapa besar kekuatan yang engkau miliki, bukan seberapa banyak kau punya massa, bukan seberapa banyak kau punya harta, bukan setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, tetapi kepada siapa engkau berpihak. Walaupun kau tidak punya harta, walaupun kau tidak punya ilmu, walaupun kau tidak punya pangkat, walaupun kau tidak punya jabatan, walaupun engkau lemah, tapi kalau engkau berpihak kepada Allah, Allah akan berikan engkau kemenangan, saudara-saudara. Singkat cerita, ini raja datang minta ampun, minta maaf. Habib, saya minta ampun. Habib, saya minta maaf. Saya janji gak bakal ganggu Habib lagi, dan saya janji tiap Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Tiap Jumat itu raja datang, dia musafahah, dia cium tangannya Habib Muhammad tiap Jumat. Ketika ini raja wafat, saudara-saudara, orang Hindu itu kan kalau wafat dibakar. Ketika jasadnya dibakar, seluruh tubuhnya hancur jadi abu, illa kecuali tangan dan mulutnya yang tidak hancur. Berkali-kali dibakar, nggak hancur-hancur. Akhirnya bingung ini keluarga kerajaan, datang ke Habib Muhammad. Ya Habib, bagaimana ini Habib? Ini berkali-kali dibakar, nggak hancur mulut sama tangannya.
Apa kata Habib Muhammad? Tidak hancur mulut dan tangannya dibakar karena setiap Jumat dia datang ke sini mencium saya punya tangan. Sedangkan saya setiap hari dalam keadaan terjaga mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Mencium tangan ulama seakan-akan mencium tangan Rasulullah. Faman jalasa aliman, barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh di majelis-majelis yang baik, di majelis-majelis ilmu, seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, orang-orang yang beruntung di akhirat bukan yang hanya datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala ilmu, bukan. Orang-orang yang beruntung di akhirat adalah orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Nah, nanti di akhirat saya, kalian, kita tidak akan bisa memandang wajahnya Nabi, tidak akan bisa mencium wanginya jasad Nabi kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kadar kedekatan kamu dengan Nabi, jarak jauh dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari para ulama, dari majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan ulama, dekat dengan habaib, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis maulid, tidak diragukan di akhirat kau akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari para penyambung lidah Nabi, jauh dari para penerus perjuangan Nabi, tidak diragukan di akhirat kau pun akan jauh dari Nabi Muhammad. Kenapa? Majelis seperti pada malam hari ini, inilah warisan Nabi Muhammad. Nabi itu nggak warisin harta, wala pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, permata, ketampanan. Bukan itu warisan Nabi. Warisannya Nabi apa? Ilmu, amal, akhlak, wara', khauf, ikhlas, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah. Ini warisan Nabi Muhammad. Kamu duduk pada malam hari ini untuk menerima warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, ikuti para ulama, cintai para ulama, ikuti para aslafun saleh. Walaupun kita nggak bisa ikut sepenuhnya, gal Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, fasa' fi masau washrab ma'al qaum mahum ala yahbak rabbak mithla ma habahum. Ikuti para ulama, ikuti para aslafun saleh. Gal Habib Abdullah bin Al-Haddad, hum ibadun kiramun, mereka adalah hamba-hamba yang mulia, hamba-hamba yang agung, mereka hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ikuti mereka walaupun kita tidak bisa mengikuti mereka sepenuhnya. Saya dan kalian, kita nggak bisa sepenuhnya ngikutin amaran para salaf. Siapa yang bisa? Bisa kamu ikuti Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Segaf, la yanam 33 sanatan la lailan wala naharan, 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari tidak malam hari. Ditanya, ya Habib, kenapa kamu 33 tahun nggak tidur? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat kanan sorga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti. Al-Habib Abdurrahman Segaf umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Bisa kamu ikuti. 1 hari beliau khatam Quran 8 kali. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an, tiap hari la ilaha illallah 25.000 kali, ya Allah 25.000 kali, salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti. Al-Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid, bain al-maghrib wal isya yaqra 3,000 marrah min suratil al-ikhlas. Habib Muhammad bin Ali Maula Aidid, antara waktu maghrib dan isya beliau habiskan baca surat al-ikhlas 3.000 kali. Bisa kamu ikuti. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bisa kamu ikuti. Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Kalian 40 tahun, kita sholat subuh pakai wudhu duha, saudara-saudara. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah meletakkan punggungnya di satu benda apapun. Cucunya si Bahar tukang tidur, saudara-saudara. Itu keadaan para salaf. Kita nggak bisa ikut sepenuhnya. Sibran bi sibrin,
wa dhira'an bidra'in, sejengkal demi sejengkal kita ikuti amalan mereka. Dengan kita mengikuti mereka, apa? Maka Allah akan menganugerahkan kepada kamu apa-apa yang Allah anugerahkan kepada mereka. Qala al-Imam Malik muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Qala al-Imam Ghazali mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Mereka para aulia, para ulama Allah kasih keramat, kamu ikut mereka, kamu Allah kasih keramat. Satu contoh, kami punya guru di Sulawesi, guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dulu saya mondok di Al-Khairat, dari Al-Khairat baru saya pindah ke Darul Lughah Dakwah. Nah, itu di Al-Khairat sana Habib Idrus, itu beliau punya murid namanya Haji Amin. Jadi Al-Khairat dulu itu dari kayu. Nah, di atas itu saudara-saudara tempatnya santri, di bawah kantor Habib Idrus. Kalau Habib Idrus panggil Amin, ini Haji Amin dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Kelamaan, dia loncat dari atas ke bawah. Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Satu waktu dia diajak sama Habib Idrus, dia diajak untuk naik perahu ngelewatin laut, mau dakwah lewat laut. Di tengah perjalanan, imamah Habib Idrus, ada yang bilang imamahnya, ada yang bilang ridanya, jatuh ke laut. Ini Haji Amin nggak pakai disuruh, dia loncat ke laut, dia ambil imamah Habib Idrus, dia ambil, dia naik lagi ke atas perahu. Semua orang yang di atas perahu kaget. Kenapa saudara-saudara? Tidak ada satu titik pun basah. Ternyata apa? Dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih keramat? Karena dia mengikuti sahibul karamat. Syekh Ali Baros mendapatkan magam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Padahal masa belajar dan masa khidmat beliau lebih banyak masa khidmatnya beliau. Makanya sampai-sampai karena begitu mulia kedudukan Syekh Ali Baros, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau punya anak Al-Habib Husain, suka main gambus. Habib Husain datang ke Imam Haddad, ya Habib, alifni kitab min fadilatil gambus. Habib, tolong karangkan saya kitab tentang keutamaannya gambus. Apakah langsung dikarang sama Habib Abdullah? Enggak. Apa kata Habib Abdullah? Aku izin dulu kepada Ali Baros, karena magam kau punya abah diberikan kepada dia. Sampai segitunya kalau engkau mengikuti para ulama dan mengikuti para orang-orang saleh. Naam. Wa ba'd, saudara-saudara, kita duduk di ini majelis dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Kamu duduk di sini bersolawat kepada Rasulullah. Nabi nggak butuh sama solawat kamu. Nabi nggak butuh kamu memuliakannya, kamu mengagungkan Nabi, nggak butuh. Tapi kamu yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kamu yang butuh mengagungkan Nabi. Kamu yang butuh memuliakan Nabi. Kamu bersolawat kepada Nabi, memuliakan Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Siapa kamu, siapa Nabi? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Tetapi syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi terpuji karena telah memuliakan dan memuji Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini jadi mulia karena kamu telah memuliakan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Nabi nggak bertambah dengan pujian kamu. Siapa kamu, siapa Nabi? Kemuliaan Nabi tidak ada batas. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Laut jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara, kita duduk di sini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad. Di dalam kitab Hawasi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Kitab Hawasi Syarwani adalah kitab Al-Imam Asy-Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi kami para habaib, ummahatuddin arba'ah, pokok-pokok agama bagi para habaib itu 4. Fil fiqih minhajut talibin Al-Imam An-Nawawi. Fil hadis Bukhari Muslim. Fit tafsir ma'alimut tanzil Al-Imam Baghawi. Fil ragaik Ihya Ulumuddin li Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali. Saudara-saudara, kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, wa anna afdhalal layali lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'at, thumma lailatul isra.
Dan sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru Lailatul Qadar, setelah Lailatul Qadar baru malam Jumat, setelah malam Jumat baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama dari Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar malam turunnya malaikat, malam diturunkannya Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an, beliau berkata malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar malam turunnya malaikat. Abuya Maliki menjelaskan maksudnya malam kelahiran Nabi di situ bukan kayak sekarang ini kita peringati Maulid. Maksudnya malam pada saat lahirnya Nabi Muhammad. Maksudnya itu. Jadi bukan semua kita rayain Maulid berarti ini lebih utama dari Lailatul Qadar, bukan. Pada saat itu hari lahirnya Nabi itu, itu yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Tentu Nabi Muhammad lebih utama daripada para malaikat, ya Allah. Yang kedua, malam Lailatul Qadar Allah anugerahkan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau nggak ada Maulidnya Nabi, maka tidak akan pernah ada Lailatul Qadar dan tidak akan dianugerahkan kepada siapapun, saudara-saudara. Yang ketiga, Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja. Sedangkan malam Maulid itu rahmat Allah bagi seluruh alam jagat raya. Makanya Abuya Al-Imam, saya ini hawari. Saya punya guru As-Safwa, Abuya Zain Baharun. Jadi Al-Ustadz Umar Abdul Aziz, beliau-beliau, Ustadz Naufal Al-Kaf, beliau-beliau muridnya Abuya Maliki. Nah, jadi Abuya Maliki punya murid As-Safwa, As-Safwa punya murid Hawari, ya Habib. Jadi Ustadz Umar saya punya guru, Ustadz Naufal saya punya guru, Abuya Zain saya punya guru. Nah, Abuya Maliki Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Ya Lailatul Itsnin, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Mengapa kau begitu mulia? Kenapa kau begitu agung? Malam Senin menjadi mulia, menjadi agung karena pada malam itulah baginda Nabi besar dilahirkan. Sampai-sampai saudara-saudara, waktu sahar sepertiga malam menjadi saatul ijabah, waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia, Allah menyeru, hal min taibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang minta ampun? Aku ampuni dosanya. Ada yang bertobat? Aku terima tobatnya. Nah, para ulama mengatakan, kenapa sepertiga malam itu menjadi waktu ijabah? Para ulama mengatakan, sebagian ulama bilang, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam. Sehingga Allah muliakan saat-saat kelahiran Nabi menjadi saat-saat yang dikabulkan doa oleh Allah. Andaikan berarti, andaikan Nabi lahir ba'da duhur, ya ba'da duhur jadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir ba'da asar, ya ba'da asar menjadi saatul ijabah. Nah, maka kita duduk di sini untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Karena kalau tidak ada lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, Idul Adha, Fathul Makkah, kemenangan perang Badar, Muharram dan keutamaannya, Ramadan dan keutamaannya. Tidak akan ada Islam, tidak akan ada iman, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada ulama, kalau bukan itu semua dibuka, diawali daripada hari lahirnya Nabi Muhammad. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri dalam qasidah Muhammadiyahnya apa kata beliau? Muhammadun syukruhu fardhun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Abuya Maliki menambahkan bahwasanya kita disunnahkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kenapa? Rasulullah nanya sama orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada hari Asyura? Apa kata orang Yahudi? Karena kami bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Sehingga Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa sehingga menjadi ibadah sunnah. Bersyukur kepada Allah
atas selamatnya Fir'aun, atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya dunia tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita duduk di sini untuk bergembira atas lahirnya Rasulullah. Siapa yang suruh gembira? Yang suruh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan anugerah dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam tafsir Jami' li Ahkam Al-Imam Qurtubi, dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dijelaskan fadluhu Al-Quran wa rahmatuhu Al-Islam. Karunia Allah adalah Al-Quran, rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan sebagian ulama yang lain berkata karunia Allah paling besar adalah ilmu. Salah satunya pendapat Al-Imam Abdullah bin Abbas. Sebagian ulama yang lain berkata karunia Allah yang paling besar adalah akal. Li'annal aqal mambaul ilm, karena akal tempatnya ilmu. Terus rahmat Allah adalah Islam. Sedangkan dalam tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'thur itu menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Di situ dijelaskan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya ilmu Al-Quran, akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad dan Islam sebagai rahmat Allah, hendaklah kita bergembira. Saudara-saudara, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab diazab, disiksa oleh Allah dalam neraka. Tetapi setiap hari Senin Allah ringankan azabnya. Dari jari-jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas nanya, Abu Lahab, kenapa Allah ringankan azab dan siksamu setiap hari Senin? Apa kata beliau? Karena aku memerdekakan Suwaibah, memerdekakan budakku, karena dia datang bawa kabar kelahiran Muhammad. Karena aku bergembira sesaat dengan lahirnya Muhammad, makanya Allah ringankan azab dan siksaku. Al-Imam Syamsuddin Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi radhiyallahu an, beliau bilang ini Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, Allah ringankan azabnya karena bergembira dengan lahirnya Nabi. Maka bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad kalau kita bergembira seumur hidupnya kita atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, banyak orang-orang di luar sana, mereka berkata maulid ini bid'ah, maulid ini bid'ah. Penjelasan tentang maulid itu sangat panjang sekali. Satu saja, kita duduk di maulid ini mengenang Nabi Muhammad, kita mengenang Nabi, mengingat Nabi Muhammad. Kamu kalau duduk di majelis maulid, tadi dibacakan maulid dia ulame yang dikarang oleh yang mulia Al-Habib Umar bin Hafid. Kalau kamu lagi baca maulid, berarti kamu lagi baca sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi Muhammad SAW. Para muarrikhin, ulama ahli tarikh seperti Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, dan para ulama lain, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau bikin kitabnya, kitab sejarah itu berupa kitab tarikh, berupa kitab sirah. Ada para ulama yang membuat sejarah Nabi, sirah tarikh berupa gawafi, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid tibanya, Syekh Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Habib Ali bin Muhammad Habsyi dengan maulid Habsyinya, kemudian Habib Umar bin Hafid dengan maulid dia ulami'nya. Jadi ketika kamu duduk di sini, berarti kamu mengenang sejarah Nabi Muhammad. Ada dalilnya? Ada. Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam At-Tabrani dalam kitab beliau, kitab Al-Awsat. Kamu tahu, qala Rasul dzikrul anbiya minal ibadah.
mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Jadi kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu buka kitab Bughyatul Mustarsyidin Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ ada satu hadis, derajatnya dhaif tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Dikatakan qala Rasul, man warraha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman, seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Tidak ada manusia yang lebih beriman selain dari Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah Nabi, berarti dia seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang membaca sejarah maulidnya Nabi, seakan-akan dia berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Gal Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, aqwamu ahya'in tamutul gulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal gulub bidzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang masih hidup, orangnya masih hidup, tetapi mengenang mereka, menyebut-nyebut nama mereka, menceritakan cerita mereka, bisa menghidupkan hati yang mati. Sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang sudah wafat, sudah meninggal, tetapi mengenang mereka, menyebut nama mereka, bisa menghidupkan kita punya hati, saudara-saudara. Kemudian berarti semua makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi, illa iblis, kecuali iblis. Ketika Nabi dilahirkan, iblis teriak, iblis menjerit sekenceng-kencengnya. Kenapa? Karena musuhnya iblis paling besar telah lahir, yaitu Rasulullah. Nabi kan pernah nanya sama iblis, iblis, siapa musuhmu yang paling besar? Iblis, siapa makhluk yang paling kau benci? Apa kata iblis? Anta ya Muhammad. Kamu wahai Muhammad, makhluk yang paling aku benci. Kamu wahai Muhammad, manusia yang paling aku benci. Setelah aku siapa? Setelah engkau keluargamu, setelah engkau anak cucumu yang paling aku benci. Saudara-saudara, para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad. Jawab sama-sama. Berarti kalau ada yang benci para habaib, siapa itu orang? Jawab yang keras, siapa itu orang? Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, beliau adalah anak cucu Nabi Muhammad yang memperjuangkan agama datuk-datuknya, yang menegakkan ajaran datuk-datuknya. Berarti kalau ada yang benci beliau, siapa itu orang? Polisi mau penjarakan beliau, polisinya polisi apa? Dan mengkriminalisasi beliau, presidennya presiden apa? Kiai ulama yang melemahkan perjuangan beliau, yang menggembosi perjuangan beliau, berarti ustadz kiai ulama apa? Saudara-saudara, saya bahas sedikit. Banyak ustadz kiai atau minnah habaib, hum galu yaqulun hadal habib yukhalif an adatil alawi. Ini Habib Rizik berlainan sama jalan datuk-datuknya. Saudara-saudara, demi Allah, tidaklah Habib Rizik itu beliau berjalan kecuali itu adalah jalan datuk-datuknya. Di jalan yang beliau bawa, di jalan itulah datuk-datuk beliau dibunuh. Di jalan itulah datuk-datuk beliau dipenjara. Saudara-saudara sekalian, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau dipenjara. Setelah Habib Salim, Habib Alwi, setelah Habib Alwi terus sampai Habib Rizik. Di jalan itu, saudara-saudara, kalau saya mau bilang, kita orang ini, kalau bahasa gaulnya Habib zaman now. Habib zaman now ini, Habib zaman sekarang lembut-lembut, saudara-saudara. Saya lembut, Habib Rizik lembut, Habib Mahdi lembut. Lembutnya kenapa? Kita nampar pejabat cuma pakai mulut. Bil akwal. Habib zaman dulu, kamu mau tahu, Sahibul Bughya, Al-Habib Abdurrahman Masyhur, saya dapat cerita dari saya punya guru, Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, temannya Abuya. Beliau, Habib Abdurrahman Masyhur, di zaman beliau ada dua sultan, Sultan Al-Gheti sama Sultan Al-Katiri. Di zaman beliau ini Sultan Al-Gheti ngambil pajak dari rakyat, rakyat diambilin pajak. Marah Habib Abdurrahman,
ketemu sama Habib Abdurrahman, gak pakai banyak ngomong, ditampar saudara-saudara. Itu Habib zaman dulu itu, ditampar. Kamu jangan ngurang-ngurang dan menambah-nambahi syariat Nabi Muhammad. Bagaimana kalau saya tampar Jokowi itu ya? Kalau ketemu Jokowi tampar gitu, Jokowi goblok kamu, ditangkap langsung besok saya. Saudara-saudara, Habib Rizik torigohnya torigoh Ba'alawi. Tidak 1 senti pun jalan beliau melenceng daripada torigoh Ba'alawi. Jadi kita habaib itu harus bersatu. Bahkan daripada ente ini semua ajami, ente yang ajam, kami yang para habaib harusnya yang lebih mengorbankan diri kami untuk beliau daripada kalian. Kami para habaib wahitam, kami satu darah, harusnya kami yang lebih berkorban untuk beliau, saudara-saudara. Nah para habaib, makanya saya sampaikan, Habib Rizik tidak ada satupun sosok baik dari NU ataupun Muhammadiyah ataupun ormas yang lain, tidak ada satupun sosok yang bisa mempersaudarakan umat Islam seluruh dunia. Kamu tahu kemarin acara 212, humul ladina yunkiruna al-maulid hum yahduruna fil maulid. Mereka yang ingkar sama acara maulid hadir ikut maulidan. Wahabi-wahabi yang pakai celana cingkrang, jenggotnya 3 lembar, ikut mahalul qiyam, ikut baca maulid. Cari kalau ada si Agil Sirat bisa kayak begitu. Cari kalau ada Ustadz Kiai NU yang bisa kayak begitu. Tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan jutaan umat Islam, ribuan umat Islam, ribuan para habaib kiai, jutaan umat Islam, ribuan bendera majelis taklim, ribuan bendera pondok pesantren, semuanya berkibar di bawah langit Jakarta. Tidak ada satupun sosok yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak itu, yang bisa mempersaudarakan umat Islam selain daripada sosok Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu sering saya sampaikan, beliau Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI. Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI. Habib Rizik adalah milik seluruh umat Islam. Maka kalau polisi, kalau si Wiranto, kalau si Luhut, kalau si Mak Banteng, kalau si Jokowi mau macam-macam dengan Habib, mau nangkap Habib, kalian bukan berhadapan dengan FPI saja, tapi kalian akan berhadapan dengan kami, umat Islam dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan saya sampaikan kepada kalian semua, hei kalian para pemerintah, kalian mau penjarakan Habib Rizik, jangan Habib Rizik. Al-muslimuna yahtajuna bih. Umat Islam butuh kepada sosok beliau. Demi Allah, kami para habib-habib muda, kami para sayyid-sayyid muda, kami para iye-iye muda, kami para ayib-ayib muda, kami anak cucu Nabi Muhammad yang masih muda di seluruh Indonesia, kami siap memenuhi penjara-penjara untuk menggantikan posisi beliau dalam penjara, saudara-saudara. Anak ayib-ayib muda Palembang ini siap gantikan Habib Rizik dalam penjara, siap gantikan Habib Rizik dalam penjara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Ustadz Kiai Habib yang tidak senang sama Habib Rizik, ngomongnya begini, Syuf, ada Habib Sarot, ini Habib kabur, Habib melarikan diri. Kenapa dia melarikan diri? Banci. Syuf, iftah kitabak, buka ente punya kitab. Hei, buka kau punya kitab, lihat apa makna hijrah. Saudara-saudara, gal al-Imam As-Suyuti, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Gal al-Imam Al-Qurtubi, al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharon lithani. Hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya maksud untuk meninggalkan tempat yang pertama ke tempat yang kedua. Jadi kalau nyasar, menurut Imam Qurtubi itu bukan hijrah. Yang ketiga, gal al-Imam Al-Mujahid, al-hijrah tarku diarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah. Kata Imam Mujahid, hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, pindah datang ke satu tempat untuk menghindari fitnah dan kezaliman yang menimpa mereka.
Jangankan Habib Rizik, kami punya datuk Muhajirullah Ahmad bin Isa, Dzusyaukah, Wasatwa, Wahlad Diyar. Beliau orang yang punya kekuatan, punya keagungan, orang dipandang. Beliau tinggalkan negeri Irak, pindah ke Hadramut. Nyari apa? Nyari pangkat di Hadramut. Nyari apa? Nyari kekuasaan. Karena ketika itu timbul fitnah dan kezaliman yang besar di Irak. Jangankan Muhajirullah, kami punya datuk Rasulullah, beliau hijrah, beliau pindah dari Makkah ke Madinah. Makanya pada tahun itu dinamakan Sanatul Idzni, tahun yang dimana Nabi diizinkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena Madinah tidak lagi aman untuk beliau, karena Makkah tidak lagi aman untuk beliau. Nah, begitu juga Habib Ana Rizik. Beliau pergi ke Makkah untuk apa? Tidak mau ada pertumpahan darah. Beliau itu orangnya bijak. Kalau saya otaknya perang melulu, saudara-saudara. Ini otak-otak perang dari pondok tukang zaat. Saya tanya sama Habib Alawi itu. Habib Rizik beliau tidak orang bijak. Beliau tidak mau saudara-saudara ada pertumpahan darah. Makanya beliau hijrah. Kenapa? Ingat, andaikan beliau nggak hijrah, andaikan beliau tetap di Indonesia, terus ditangkap sama Tito. Sama Tito ditangkap, sama polisi ditangkap Habib Rizik, terus Habib masuk penjara. Demi Allah, andaikan Habib masuk penjara, bukan cuma Jakarta banjir darah, seluruh Indonesia bisa banjir darah, saudara-saudara. Saya tanya, wong Kito kalau Habib Rizik di penjara, dia sama pahlawan? Dia sama pahlawan? Dia sama pahlawan? Makanya Habib tidak mau terjadi pertumpahan darah. Habib pergi hijrah. Beliau mau difitnah, mau dicaci, beliau rela dirinya jadi tumbal. Beliau rela anak istrinya jadi tumbal demi keselamatan bangsa, saudara-saudara. Kita ini para habaib tak ada rasa takut. Jangan kamu pikir kita para habaib ini mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Mental kerupuk itu kena air melempem. Jangankan yang laki-lakinya, yang syarifahnya aja berani-berani. Makanya kita laki-laki nggak berani kawin lagi. Coba ayo Habib Mahdi kalau berani kawin lagi. Nggak berani Habib Mahdi kawin lagi. Habib Mahdi kawin lagi, dibikin cukam pempek Habib Mahdi. Syarifahnya aja kayak begitu, ente tanduknya 9. Apalagi yang apa habaibnya aja begitu, apalagi syarifahnya, saudara-saudara. Apa ya syarifahnya begitu, apalagi habaibnya. Kami ini bukan pengecut, bukan. Kami bukan banci. Saya pernah satu waktu mau ceramah di Semarang ketika itu. Ketika saya ceramah di Semarang, ditolak sama Banser. Kata Banser, ini Habib radikal ini. Ini Habib teroris. Yang undang waktu itu Bagir Al-Khirid. Habib Bagir, kalau Habib Bahar datang kita perang, kata Banser. Kata Habib Bagir, gak usah nunggu Habib Bahar datang, sekarang aja perangnya. Perang akhirnya. Anak buah Bagir Khirid sama Banser. Kalah Banser, pakai kaki tangan polisi. Datang dia ke Polres. Pak, ini ada Habib radikal ini Pak, mau datang ke Semarang. Tuh coba Pak lihat tuh, Tito dibangsat-bangsatin sama dia Pak. Pak tuh coba Pak lihat, Joko radikal ini Pak, dia mau datang, harus dicegah. Polisi bilang sama Habib Bagir, Beb, kalau Habib Bahar tetap datang, Beb, kalau Habib Bahar tetap datang, maka acara Habib kami bubarkan, Habib Baharnya kami tangkap. Habib Bagir telepon saya, ya Allah Habib Bahar gimana ini? Hei Bagir, bilang sama Banser, Bagir, bilang sama polisi, Bahar bin Smith kalau udah keluar rumah untuk dakwah pantang pulang, hidup ataupun mati, saudara-saudara. Bagir, bilang sama polisi, Bahar bin Smith kalau udah keluar rumah untuk dakwah jalan Allah, walaupun pulang hidup-hidup ataupun pulang tinggal mayat, andaikan pulang tinggal mayat, demi Allah anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya yang mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami para habib tidak takut. Kalian para pejabat zalim, kalian para pemimpin zalim, kalian punya segala-galanya, kalian punya pangkat,
kalian punya jabatan, kalian punya senjata, kami tidak takut. Kenapa? Di belakang kami ada para aslafun saleh, di belakang kami ada Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidatuna Khalidul Kubra, Sayyidatuna Aisyah Ridha, di belakang kami ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, di belakang kami Muhajirullah Ahmad bin Isa, di belakang kami Muhammad Maulad Dawilah, di belakang kami Faqih Begadam, di belakang kami Abdul Rahman Segaf, di belakang kami Sayyidina Amal Faqih, di belakang kami Abdullah bin Bakar Idrus, di belakang kami Lumam Buhdar, di belakang kami ada Syahli Baros, Habib Abdul Rahman Al-Attas, Habib Abdullah bin Alwil Haddad, Habib Ali Muhammad Habsyi, Habib Ahmad bin Zain Habsyi, Habib Idrus bin Umar Habsyi, Habib Umar bin Zain bin Smith, para salafun saleh, para habaib tidak akan pernah meninggalkan cucu-cucunya, saudara. Ini Tito belum aja ini kualat sama habaib ini. Nanti Tito ini kalau udah kualat baru tahu rasa. Apalagi semak banteng satu itu. Udah tua banyak gaya lagi kamu. Udah peot, udah mau mati. Tobat sana sama Allah. Ngelaporin saya, disangkanya saya takut kali. Saya dilaporin sama PDI. Ini Habib provokasi. Dia bilang PDI sarang PKI. Agil Sirot ngomong pondok pesantren sarang teroris. Dan masih banyak lagi orang-orang ngomong pondok pesantren sarang teroris. Itu nggak tahu yang ngomong Agil Sirot apa bukan itu. Yang saya dapat Agil Sirot, nggak tahu dia, nggak tahu bukan. Banyak lagi yang ngomong. Kenapa nggak ditangkap? Saya ngomong PDI sarang PKI ditangkap, pakai mau diancam-ancam lagi. Disangkanya kita ini macan dalam kandang. Hah? Kamu kira saya macan sirkus? Macan dalam kandang? Tidak, saudara-saudara. Oleh karena itu saya sampaikan kepada kalian, wahai para pejabat, tobat kamu kepada Allah. Takut kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemarin Al-Ustadz Abdul Somad, beliau ditolak oleh Ormas Hindu Bali. Saya tanya, Ormas yang nolak beliau kurang ajar apa tidak? Kurang ajar tidak? Bajingan tidak? Umat Islam terima apa tidak? Terima apa tidak? Mereka bilang, oh Ustadz Somad boleh ceramah, tapi pertama harus ikrar setia kepada NKRI. Hei Ormas Hindu Bali, kamu tahu, jangan ajari para ulama tentang setia kepada NKRI. Kamu tahu di kitab Idhatun Nasyi'in itu dijelaskan Al-Watani, saya nggak hafal itu. Pokoknya Al-Watani, seorang nasionalis itu adalah mereka yang rela mati asalkan bangsanya hidup, dan rela miskin, rela susah, rela menderita asalkan bangsanya sehat dan bahagia. Tidak ada yang lebih rela mati, yang lebih rela berkorban, yang lebih rela sakit, yang lebih rela menderita untuk bangsa dan negara Indonesia selain daripada para ulama-ulama kita. Betul? Ulama, para ustadz, para kiai jangan diajari tentang nasionalis. Terus yang kedua, boleh Ustadz Somad ceramah, tapi harus cium bendera merah putih. Hei Ormas Hindu Bali, kalian cium bendera merah putih. Demi Allah, kami umat Islam merah putih, hidup abadi di dalam hati kami, saudara-saudara. Jangan kalian ajari kami. Terus yang ketiga, nggak boleh ngomong kafir.